Hai teman-teman, ini aku ada beberapa video lama sebetulnya ini ya. Ini kita waktu persiapan mau pergi road trip ke Sabang. Kurang lebih waktu itu perjalanan 18 hari. Ini kita lagi nyiapin ngepos-pos uang cash untuk ditinggalkan di rumah, karena waktu kita pergi selama 18 hari itu di rumah juga ada anak ya, terus sama mbak, jadi nggak ikut semua. Ini udah aku pos semua dari kebutuhan untuk belanja sayur. Ini juga kita lagi nyusun itinerary kita selama kita pergi kurang lebih 2 minggu. Kita udah range kita akan istirahat di mana aja, kemudian kita mau mampir di mana, dan kita sedang memperhitungkan jarak tempuh antar kota. Nah ini beberapa barang yang kita bawa, terutama ini pakaian ya, karena waktu itu sih nggak sempet kepikiran mau ngelondri di jalan ya. Tapi walaupun ada laundry ya, segini tuh lumayan lumayan cukup, udah di bener-bener di kompres. Jadi ini kita udah minimalisir banget nih bawaan kita, tapi tetap banyak. Nah, kalau yang ini obat yang kita minum waktu kita di perjalanan kita kena COVID nih. Kita minum obat-obatan seadanya, kita beli di Alfa. Nah ini aku lagi sakit, sebetulnya sakit kena COVID di dua-duanya. Istirahat di hotel, kemudian sakit tenggorokan kan rasanya, jadi kita beli yogurt. Kemudian aku ini beli bubur di Pizza Hut. Pokoknya perjalanan waktu itu tuh musim COVID, kita lagi trip ke Aceh, ke Sabang. Nah ini waktu kita positif ya teman-teman, positif kena COVID. Nah ini kemudian udah sembuh, ini tes apa itu, PCR ya. Nah ini dicolok hidung kita. Nah, kalau yang ini masing-masing isi daleman koper kita, teman-teman. Sampai cerita ya. Jadi masing-masing isi koper itu aku foto. Jadi misalnya nanti aku butuh pakaian yang mana, aku bisa langsung lihat di galeri, oh ada di koper ini. Selain masing-masing koper itu sendiri, aku kasih tagging. Misalnya nomor 1 atau hari ke 1. Dan aku juga ngerange untuk koper yang ini, misalnya aku untuk pemberhentian di daerah mana. Contoh misalnya aku mau berhenti di Benteng Malbro yang ada di Bengkulu gitu. Nah, ada di koper 2 gitu. Jadi aku turunin koper nomor 2. Atau misalnya kita mau pas berhenti di Banda Aceh di Masjid Baitur Rahman. Oh, berarti isinya pakaian muslim gitu kan. Yang cocok lah untuk di area Masjid Agung gitu, yang syar'i. Jadi ada di koper 4 misalnya. Atau untuk lebih detailnya seperti tadi ya teman-teman, masing-masing isi koper itu aku foto. Nah, nanti aku tinggal buka galeri. Selain masing-masing kopernya nanti itu kita tagging hari pertama, hari kedua. Nanti hari pertama misalnya kita berhenti di Merak, koper pertama kita turun. Nah seperti itu teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang punya waktu yang lebih banyak, misalnya di perjalanan itu di masing-masing kota itu bisa stay di hotel tuh 2-3 hari, itu sebenarnya nggak usah bawa banyak-banyak pakaian ya, karena di hotel nanti kita bisa sambil stay, kita bisa sambil nunggu laundry selesai. Nah kalau yang ini gestos favorit aku sebetulnya kalau aku road trip arah Merak Bakahuni. Jadi ini lokasinya ada di Cilegon, namanya Melody Gesos. Nah, kenapa aku favorit di sini? Karena ini tuh melantai ya, teman-teman. Jadi aku tuh kalau udah capek mau repack barang, di sini tuh parkiran, kemudian teras, kemudian kamar gitu. Jadi dia nggak melewati prondes, nggak ngelewatin lift. Jadi aku tuh bisa nurunin beberapa koper-koper aku untuk di repack gitu. Dan di sini juga ada breakfastnya juga sebetulnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini depan kamar persis, kemudian ini teras. Jadi cuman keluar sedikit. Nah ini teras depannya nih. Nah ini di balik tembok sebelah kiri ini tuh udah garasi teman-teman. Jadi kalau nurunin koper sebanyak itu tuh kita enak gitu, nggak ngelewatin prondes, nggak ngelewatin lift. Nah ini waktu itu kita udah sampai rumah pulang dari road trip. Karena selama road trip kita berdua sempat kena COVID. Jadi begitu sampai rumah kita doping dengan minum air rebusan jahe atau wedang jahe teman-teman, buat kita pemulihan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa video dan foto-foto kita sisa road trip waktu itu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa road trip kembali, diberikan
waktu dan kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Bentar-bentar teman-teman, dari beberapa cuplikan video tadi, aku ada beberapa kesimpulan dan beberapa tips dari aku ya, buat kalian para road tripper pemula. Di antaranya satu, kalau kita udah nentuin tujuan kita kemana mau road trip ya, kita harus cari tahu kondisi jalan dan kita tentukan jenis kendaraannya. Misalnya untuk daerah off-road, kita pakai kendaraan yang lebih tinggi, atau jalur kota pakai kendaraan yang lebih nyaman, dan pastikan kondisi kendaraan kita prima. Untuk yang nomor 2, yaitu jadwal penyeberangan antar pulau atau tiket kapal. Jadi sebelum kita melakukan road trip, terutama yang akan melakukan penyeberangan laut, itu kita cari tahu dulu tiket penyeberangannya, kemudian beli tiket kapalnya. Soalnya ada beberapa yang bisa dibeli di aplikasi, ada juga yang di web, dan ada juga yang beli tiketnya langsung di loket. Dan pernah waktu itu juga kita nyebrang dari Banda Aceh ke Sabang, itu belinya itu lewat calo. Jadi kendaraan kita diinapkan dulu di pelabuhan, sementara kitanya itu nginap di hotel. Besok pagi baru kita diantar ke pelabuhan. Jadi kendaraan kita tuh ngantri duluan di pelabuhan waktu di Banda Aceh ke Sabang. Tapi kalau sekarang kurang tahu ya, kalau dulu itu sekitar tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang memang udah update kondisi penyeberangan di Balohan di Ulele di Banda Aceh, bisa tolong di komen di sini ya, seperti apa sekarang kondisi penyeberangan di Banda Aceh menuju ke Sabang. Kemudian yang berikutnya yaitu tempat istirahat atau hotel. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan waktu dan lama perjalanan juga ya. Ini nomor 3 dan nomor 4, tempat istirahat atau hotel dan waktu atau lama perjalanan. Nah, jadi kita bisa nge-range tuh, misalnya kita lihat di Google Map atau di aplikasi perjalanan, perjalanan kita jarak tempuhnya itu antar kota tuh 12 jam. Nah, biasanya aku suka tambahin 2 atau 3 jam karena itu untuk waktu sholat, makan selama di perjalanan kita istirahat. Nah, jarak tempuh 12 jam itu kita bisa sampai di kota A misalnya. Nah, kita udah bisa mulai hunting tuh di hotel mana yang kita akan menginap gitu, hotel mana yang akan kita tuju. Atau kalau misalnya kita udah pasti nyampe situ mau nginep di situ, kita bisa reservasi atau booking hotel tersebut 1 hari sebelumnya. Nah, itu jauh lebih ekonomis, biasanya harganya lebih terjangkau. Nah, untuk yang nomor 5 itu terutama buat teman-teman yang memang konsumsi obat-obat rutin dari dokter, itu sebaiknya jangan lupa dibawa. Contohnya aku juga kemarin sebetulnya waktu road trip ke Sabang itu kan dua-duanya kena COVID ya selama di perjalanan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa beli obat-obatan warung ya, atau kita bisa mampir di Alfa tuh beli obat. Karena waktu itu COVID kan obatnya hanya minum obat-obat pereda pilek gitu, demam. Jadi kita bisa beli di minimarket selama perjalanan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang konsumsi obat rutin khusus, sebaiknya dibawa. Ikan, selain kendaraan aman, nyaman, juga kita harus bisa memastikan kondisi rumah yang kita tinggalkan juga aman. Dan tentunya juga kalau kita meninggalkan anak atau saudara atau kerabat di rumah, atau ada penjaga rumah, kita juga harus bisa memastikan persiapan logistik untuk kita tinggalkan juga mencukupi, memadai ya teman-teman, supaya nanti selama perjalanan kita juga tenang dan kita bisa kembali ke rumah dengan nyaman dan aman. Kalau untuk logistik selama perjalanan, sebetulnya kalau teman-teman perginya tidak bawa anak kecil atau nggak bawa bayi seperti kami waktu itu, sebetulnya tidak perlu banyak bawaan. Kami waktu itu memang bawa alat untuk bikin bubur, kemudian bawa kulkas kecil, kemudian bawa alas tidur, kemudian banyak yang dibawa itu karena memang kami waktu itu bawa bayi sekitar kurang lebih umur 6 bulanan. Pokoknya kami selama road trip itu ada beberapa waktu bawa bayi, jadi persiapannya lebih banyak yang dibawa. Tapi kalau untuk teman-teman yang pergi tidak bawa bayi atau tidak bawa anak kecil, mungkin bisa dipersimpel bawaannya, karena lebih nyaman lagi kalau kita di setiap daerah kita berhenti, kita makan, turun, makan makanan khas daerah tersebut.
Tapi kalau untuk aku pribadi, aku lebih nyaman dan lebih tenang kalau aku pergi road trip, anak aku bawa, yang paling kecil ya, kalau yang udah sekolah sih nggak aku bawa karena kan dia sekolah, kalau yang paling kecil aku bawa gitu. Jadi aku lebih nyaman, lebih tenang selama perjalanan kalau dia ada sama aku, apalagi dia itu ASI. Nah, yang terakhir ini biaya perjalanan teman-teman. Sebetulnya ini yang paling bawah ini yang menurut aku yang paling penting ya. Nah, biaya perjalanan ini mencakup biaya untuk hotel, biaya untuk bahan bakar, kendaraan, biaya untuk penyeberangan, tiket kapal, dan biaya untuk makan selama di perjalanan. Kemudian biaya untuk top up e-money, dan kita juga harus pastikan saldo di e-money kita cukup, termasuk saldo di aplikasi untuk top up e-money-nya gitu. Nah, biaya perjalanan ya teman-teman, tolong diperhatikan lagi, terutama untuk biaya bahan bakar kendaraan. Untuk bahan bakar kendaraan, kami juga waktu road trip sempat menemukan beberapa daerah yang masih jarang terdapat SPBU. Bahkan ada juga banyak SPBU tapi banyak kendaraan yang mengantri. Jadi antrian BBM itu sampai panjang gitu teman-teman. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, untuk biaya perjalanan, selain biaya hotel, biaya makan, biaya BBM, kemudian biaya top up e-money, teman-teman juga harus menyiapkan biaya lain-lain. Biasanya itu justru lebih ekstra, lebih banyak pengeluaran. Contohnya kalau kita sampai di suatu kota, kita biasanya jalan-jalan, keliling-keliling, kemudian kita wisata kuliner. Nah, itu biasanya di luar prediksi ya anggarannya. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan biaya lain-lain tadi itu ya teman-teman. Untuk uang cash sebaiknya teman gak usah bawa terlalu banyak ya, secukupnya aja. Karena kan lebih baik kita bawa kartu atau bawa ATM atau m-banking. Kalau untuk uang cash sebaiknya yang disiapkan itu uang receh ya teman-teman, seperti 5 ribuan, 10 ribuan, karena itu berguna untuk kita kalau nanti kita akan berhenti di tempat-tempat tertentu, misalnya kita berhenti makan di pinggir jalan atau kita nanti parkir di rest area. Jadi dipersiapkan juga uang cash, uang recehnya untuk nanti selama perjalanan. Kadang kan road trip itu sampai 15 hari, sampai bahkan ada yang 1 bulan. Jadi kita udah siapkan uang receh, uang cash dari rumah untuk di perjalanan. Yang terakhir ini kondisi cuaca ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga kondisi cuaca, terutama jika kita mau melakukan perjalanan long trip. Biasanya waktunya kan nggak cukup 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Jadi kita harus memperhatikan juga kondisi cuaca. Nah, biasanya kalau kita tripnya bawa anak-anak, kita suka ngambil momentum pas libur Ramadan atau libur Natal. Nah, biasanya libur Natal itu akhir tahun, itu pas pergantian musim. Jika pergi road trip itu pas lagi musim liburan di akhir tahun atau di bulan Desember, itu kan sudah mulai memasuki musim penghujan ya teman-teman. Biasanya di beberapa daerah itu ada banjir, kemudian ada juga longsor. Biasanya di perjalanan itu kadang ada daerah-daerah yang rawan longsor. Kemudian kalau kita nyebrang, penyeberangan laut juga itu ombaknya juga lagi tinggi. Biasanya di akhir tahun di bulan Desember, itu Januari ombak lagi tinggi ya teman-teman. Jadi tolong juga diperhatikan kondisi cuaca. Ini beberapa pengalaman kita waktu melakukan road trip di bulan Desember. Kita kena cuaca buruk. Waktu itu dari Banyuwangi ke Bali, kita di atas kapal juga kena cuaca buruk. Kemudian dari Bakahuni ke Merak, kita waktu itu nggak bisa sandar, nunggu beberapa saat sampai kondusif, kemudian kita bisa sandar. Kemudian kita juga kena cuaca buruk waktu di atas kapal Aceh Hebat. Kapal KMP Aceh Hebat itu dari pelabuhan Balohan ke Ulele. Itu juga kena kondisi cuaca buruk. Kita kena badai di atas kapal. Kemudian waktu itu juga kita di daerah Pasaman. Kebetulan kita udah melewati kota Pasaman, kita udah melewati daerah Pasaman. Besoknya kita dengar berita di Pasaman gempa. Jadi tapi kita udah lewat. Kemudian waktu itu kita pernah road trip juga pas lagi musim Covid. Saat perjalanan pulang road trip, kita juga ternyata terkena
COVID di perjalanan. Nah, akhirnya kita istirahat di daerah Medan. Kita istirahat di hotel, waktu itu dua-duanya kena COVID. Kemudian kita juga pernah terhalang banjir di daerah Medan waktu itu. Itu lumayan agak tinggi lah, sekitar 1 lutut banjirnya di daerah Medan. Selain itu juga kita waktu itu pas road trip bulan Desember, arah pulang waktu itu di beberapa tempat itu ada longsor. Jadi enggak satu dua tempat kita menemukan daerah yang longsor, tapi aku lupa waktu itu daerah mana. Kemudian juga sampai ada jembatan yang kondisinya tuh posisi jembatan itu di pinggiran, udah di pinggiran laut daerahnya dan kena abrasi. Si pinggiran jalan pantainya tuh kena abrasi, akhirnya kondisi jembatannya udah kayak mau putus gitu, nggak bisa dilewatin. Nah itu kalau nggak salah tuh waktu itu aku road trip di pesisir antara Krui ke arah Bengkulu. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa tips dari aku, sharing dari aku, setelah melakukan beberapa kali perjalanan road trip. Tadi selain kita harus pastikan kondisi kendaraan, kondisi jalan, kemudian kita harus memastikan penyeberangan, jadwal penyeberangan kapal, kemudian tempat istirahat atau hotel yang kita tuju, terus lama perjalanannya kita seimbangkan dengan istirahat di perjalanan, kemudian kita bawa obat-obatan seperti yang aku bilang tadi, aku juga pernah kena COVID, kemudian juga perbekalan untuk orang yang kita tinggalkan di rumah, kemudian biaya perjalanan yang paling penting lagi itu tentunya, kemudian yang terakhir tadi itu udah aku bahas, aku sharing juga beberapa pengalaman aku, itu kondisi cuaca. Nah, teman-teman, itu sedikit cerita beberapa pengalaman kami waktu melakukan perjalanan road trip dari tahun 2021, 2022, 2023, dan terakhir 2024. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari kami. Kemudian mudah-mudahan ke depan kita nanti bisa road trip kembali, dikasih waktu dan kesempatan. Dan buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan road trip, semoga perjalanannya aman, lancar, dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Wassalamualaikum.